Oke, kita lanjutkan untuk bab 3, ya, masih pembahasan secara garis besar dalam lingkup pengangguran. Nah, sebelumnya tentang materi ini, secara umum yang di awal itu kita bahas tentang tenaga kerja. Ya, ada undang-undang yang mengatur tentang tenaga kerja atau ketenaga kerjaan. Kemudian kalau berbicara tentang tenaga kerja itu pengertiannya secara umum adalah setiap orang ya yang mampu menghasilkan baik itu barang atau jasa untuk kebutuhannya sendiri atau kebutuhan orang lain atau kebutuhan masyarakat. Sebelumnya sudah ada kita bahas. Kemudian kita masuk dari tenaga kerja, dari penduduk diklasifikasikan, ada penduduk di dalam usia kerja dan ada penduduk di luar dari usia kerja. Penduduk usia kerja itu dari 15 tahun sampai 65 tahun. Kemudian di dalam penduduk usia kerja sendiri juga dibagi lagi, ada yang angkatan kerja, ada yang bukan angkatan kerja. Jadi dari umur 15 sampai 65 kan ada yang termasuk ke dalam angkatan kerja, yaitu mereka yang bekerja atau sedang mencari pekerjaan ya, atau sedang tidak bekerja. Nah, kemudian ada juga yang bukan angkatan kerja. Bukan angkatan kerja seperti pelajar, nah, ini kan sedang menuntut ilmu. Jadi, walaupun usianya termasuk ke dalam 15 sampai 65, tapi bukan angkatan kerja. Nah, di sisi lain, ada yang namanya penduduk ya, yang usia 15 sampai 65 ya, yang disebut dengan pengangguran, yaitu mereka yang belum memiliki pekerjaan atau sedang mencari pekerjaan. Kemarin sudah dibahas tentang pengangguran sendiri, ya. Di sini dikategorikan bahwa pengangguran di dalamnya itu ada orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari pekerjaan, atau bekerja kurang dari 2 hari selama seminggu. Selanjutnya, pada macam-macam pengangguran sendiri, ada yang berdasarkan waktu, ya, berdasarkan waktu bekerja, kemarin sudah dibahas juga. Kita bahas singkat sedikit sebagai review. Yang pertama tentang pengangguran terbuka atau open employment, di mana waktu bekerjanya itu nol alias tidak bekerja sama sekali. Ini adalah orang-orang yang sedang mencari pekerjaan atau memang tidak memiliki pekerjaan sama sekali. Selanjutnya setengah menganggur, ini adalah bekerja, ya, tenaga kerja yang bekerja, tapi dilihat dari sudut jam kerja, dari pendapatan, dari produktivitas, dan jadi dari jenis pekerjaannya itu tidak optimal. Artinya jika waktu bekerja yang standarnya ada 8 jam, mungkin dia bekerja kurang dari 8 jam. Bisa jadi 4 jam, 2 jam dalam sehari, atau ya kurang dari 8 jam lah. Ya. Selanjutnya ada pengangguran terselubung. Ini sebenarnya orangnya bekerja, tapi dalam pekerjaannya dia tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Contohnya kalau di buku di sini ada sarjana pertanian, ya, dia bekerja sebagai tenaga pembukuan. Ini kan ada ketidaksesuaian di sana antara latar belakang pendidikan dengan jenis pekerjaannya. Ini adalah pengangguran terselubung, bekerja, tapi sebenarnya tidak sesuai dengan kemampuan atau keahliannya dia ya. Kemudian ada macam-macam pengangguran, itu ada pengangguran struktural, ya. Ini dilihat dari penyebab terjadinya. Pada pengangguran struktural sendiri, ya, ini terjadi karena ada perubahan struktur dalam perekonomian, ya. Kemarin di mana kita, ya, di Indonesia ini kan sebagai negara berkembang pastinya ada perubahan dari waktu ke waktu dalam struktur ekonomi. Contohnya misalnya pada struktur yang tadinya agraris, lebih mengandalkan kepada sumber daya alam, ya, kemudian berubah ke industri. Perubahan itu menyebabkan orang-orang di industri itu membutuhkan banyak tenaga kerja, ya. Kemudian di bagian agraris sendiri itu kehilangan tempat, ya, kehilangan tempat sehingga mau tidak mau tenaga kerja yang ada di agraris itu
harus berpindah ke industri. Di mana perpindahannya itu pastinya membutuhkan skill atau kemampuan. Jadi orang-orang yang tidak punya skill, kemudian di agraris juga sudah kehilangan tempat, ya dia bisa menjadi pengangguran. Selanjutnya ada pengangguran konjunktur atau siklikal. Nah, di sini dikatakan pengangguran konjunktur ini terjadi karena perubahan dari situasi ekonomi. Contohnya seperti kita saat ini yang kena wabah COVID-19, ya kan, pertumbuhan ekonomi kita kan cukup sulit dalam perdagangan maupun kegiatan perekonomian lainnya, ya, mal-mal tidak bisa dikunjungi sehingga banyak karyawan atau banyak pengusaha yang kesulitan dalam hal ekonomi. Ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi itu melambat, kemudian perusahaan-perusahaan yang tidak mampu bertahan mau tidak mau harus mengurangi tenaga kerja supaya tidak mati. Pilihannya mengurangi tenaga kerja atau mati. Ya, jadi daripada mati, mau tidak mau tenaga kerjanya dikurangi. Tenaga kerja yang terkena pengurangan itu dia terancam menjadi pengangguran atau tidak punya pekerjaan. Kemudian ada pengangguran friksional, ya. Di sini pengangguran friksional itu disebabkan oleh pergeseran pekerja yang ingin berpindah dari satu perusahaan ke perusahaan lainnya dalam rangka mencari pekerjaan yang lebih baik. Jadi proses perpindahan dari perusahaan A, ya perusahaan terdahulu dia resign, kemudian dia mencari pekerjaan di perusahaan B, tapi belum mendapatkan pekerjaan tersebut, sehingga dalam masa perpindahan dari perusahaan A ke perusahaan B inilah ya dikatakan sebagai pengangguran. Kalau dia langsung mendapatkan, kalau dia harus mencari dulu, dia misalnya di perusahaan B ternyata belum tentu diterima, padahal di perusahaan A sudah keluar, ini kan lebih lama lagi masa menganggurnya. Kemudian ada pengangguran musiman, ya seperti kata-katanya ini musiman, berarti dia hanya musim-musiman saja bekerja, ada musimnya menganggur, ya. Biasanya di sini dicontohkan pada tukang. Nah, tukang ini ketika dia mendapatkan proyek untuk membangun sebuah bangunan atau sebuah rumah, nah, dia akan bekerja. Mungkin dalam pengerjaannya 3 bulan atau 4 bulan dia bekerja. Kemudian setelah proyek itu selesai, ya dia harus mencari proyek-proyek selanjutnya. Dalam masa pencarian tersebut, dia tidak bekerja. Itu tentang jenis-jenis penganggurannya. Sekarang kita bahas tentang dampak dari pengangguran. Dampak dari pengangguran yang pertama di sini menurunkan aktivitas perekonomian. Jadi kita tahu bahwa setiap orang itu kan pastinya untuk bertahan hidup itu membutuhkan biaya, apalagi kalau misalnya hidupnya di kota-kota besar. Nah, ini kalau misalnya pengangguran ya yang ada itu bertambah. Jadi bagaimana dampaknya jika pengangguran itu bertambah? Maka daya beli masyarakat, orang-orang yang menganggur ini akan semakin kecil ya. Dia semakin kecil daya belinya. Misalnya dalam satu rumah itu ada 4 sampai 5 orang. Tunggu sebentar. Oke, kita lanjutkan untuk dampak penganggurannya ya. Di sini kita misalkan dalam satu rumah ada 5 orang ya. Kemudian dari 5 orang ini ada 2 yang berpenghasilan.
Kemudian ketika yang dua berpenghasilan ini salah satunya menjadi tidak berpenghasilan, ya, alias menganggur, apakah karena perubahan struktural atau mungkin karena pengangguran friksional atau konjunktur gitu ya. Jadi yang tadinya 5 orang ini ditanggung oleh 2 orang dalam perekonomiannya, dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya, ya, ini menjadi 5 orang ditanggung hanya oleh 1 orang saja. Maka ini akan menurunkan daya beli mereka, ya. Itu akan menurunkan daya beli, kemudian karena daya belinya menurun, maka aktivitas perekonomian pun akan mengalami penurunan karena permintaan terhadap barang dan jasa secara tidak langsung itu mengalami penurunan. Itu jadi dampaknya dapat menurunkan aktivitas perekonomian tadi. Ini kalau misalnya dicontohkan dalam satu keluarga, bagaimana jika terjadi lebih dari satu keluarga, ya? Apakah sepertiga atau mungkin seperempat dari populasi yang ada di satu daerah seperti itu kan akan sangat berdampak untuk aktivitas perekonomiannya. Kemudian yang selanjutnya tadi hubungannya juga dengan menurunkan pertumbuhan ekonomi, ya, dengan turunnya kemampuan untuk membeli barang atau jasa, otomatis barang yang diproduksi, kalaupun kemampuan produksi perusahaannya tinggi, ya, tapi kalau tidak ada yang beli, ya, yang tercatat pun untuk pertumbuhan ekonominya tidak akan baik, ya, tidak bagus juga. Kemudian pendapatan per kapita juga akan mengalami penurunan di sana, ya. Di sini dikatakan bahwa orang yang tidak bekerja tidak akan menghasilkan barang atau jasa, ya. Itu berarti semakin banyak orang yang menganggur, maka barang atau jasa yang dihasilkan pun semakin mengalami penurunan, ya. Maka dalam perhitungannya produk domestik bruto akan mengalami penurunan juga. Dari penurunan produk domestik bruto, maka di sana akan terlihat ketika diperhitungkan, akan terlihat penurunan juga dalam pertumbuhan ekonomi, sekaligus juga penurunan dalam pendapatan per kapita. Selanjutnya, di sini dikatakan meningkatkan biaya sosial, ya. Jadi, biaya sosial di sini adalah biaya-biaya yang harus ditanggung atau dipikul oleh masyarakat, ya. Ini disebutkan bahwa biaya-biayanya yang ada misalnya seperti biaya perawatan pasien yang depresi atau stres karena menganggur, biaya keamanan, atau biaya untuk pengobatan akibat tindakan kriminal. Jadi pengangguran ini dampak lainnya juga kepada tingginya angka kriminalitas, ya. Karena di satu sisi juga pengangguran adalah satu contoh dari satu bentuk dari masalah sosial yang ada di masyarakat. Kemudian ada menurunnya tingkat keterampilan. Ini satu hal yang disadari atau tidak disadari, ya, ketika contohkan saja misalnya kita punya keahlian, ya, seperti menghitung cepat dalam matematika contohnya, kita bisa punya keahlian menghitung cepat dalam matematika. Tapi kalau keahlian tersebut tidak kita gunakan, ya pastinya akan mengalami penurunan, kan? Atau kita punya keterampilan cakap berbahasa Inggris, ya. Tapi kalau kita tidak melatih, tidak membiasakan dalam keseharian kita, ya pastinya akan mengalami penurunan juga dalam kecakapan atau kemampuan itu. Begitu juga dengan para tenaga kerja yang sudah memiliki keterampilan, baik itu didapatkan melalui lembaga formal maupun pelatihan dan lain sebagainya. Kalau mereka sebelumnya sudah pernah mendapatkan, kemudian tidak menggunakan, ya, tidak mengasah keterampilan itu, ya pastinya akan mengalami penurunan juga dalam kemampuannya. Selanjutnya yang terakhir pastinya menurunkan penerimaan negara. Nah, di bagian menurunkan penerimaan negara ini
Kira-kira di mana hubungannya? Kenapa yang turun adalah penerimaan negara? Nah, ini nanti akan menjadi satu analisa yang Bapak mau tahu dari kalian bagaimana cara menganalisanya. Kenapa pengangguran ini bisa menurunkan penerimaan negara? Ya, dari 5 poin sudah dijelaskan 4 poin, tersisa 1 poin terakhir. Silakan kalian tuangkan pendapat atau argumen kalian. Nanti akan disediakan Google Form untuk itu. Ya, oke, kita lanjutkan. Ya, kita lanjutkan di sini cara mengatasi pengangguran. Ya, jadi ada beberapa cara. Sebenarnya ada banyak cara untuk mengatasi pengangguran. Tapi di sini kita bahas beberapa saja. Ya. Yang pertama tentang pengangguran struktural. Ya, tadi karena adanya perubahan pada struktur perekonomian, misalnya dari agraris ke industri, bagaimana caranya? Kita lihat dari sisi masalahnya. Masalahnya adalah masyarakat yang tidak siap, masyarakat yang tidak mampu, ya, untuk berpindah dari satu keahlian ke keahlian lainnya. Pastinya di sana yang harus di-upgrade adalah tentang keahlian-keahlian yang dibutuhkan dari masyarakat agraris berpindah ke masyarakat industri, keahlian apa yang dibutuhkan di sana? Itulah yang harus ditingkatkan, ya. Kemudian ada di sini memindahkan para pengangguran. Ya, jadi kalau misalnya dari agraris sendiri, ketika wilayahnya sudah menjadi wilayah industri, ah, ketika skillnya tidak bisa di-upgrade atau skillnya tidak tidak memenuhi atau mungkin skillnya tidak memungkinkan untuk di-upgrade, maka salah satu opsinya adalah memindahkan pengangguran yang ada ke tempat lain yang masih membutuhkan skill dari para pengangguran atau tenaga kerja tersebut, ya. Kemudian membuka pendidikan dan pelatihan tadi, ya. Ketika yang menjadi masalah adalah skill atau kemampuan, maka kemampuan itulah yang diselesaikan. Bagaimana caranya? Dengan memberikan pendidikan, memberikan pelatihan. Selanjutnya ada mendirikan industri atau tempat usaha dan proyek padat karya yang mengkaryakan, ya, yang memfasilitasi mereka-mereka yang belum mendapatkan peluang pekerjaan. Jadi dari sisi peluang pekerjaan juga pastinya perbandingan dengan angkatan kerjanya kan pastinya tidak sebanding. Nah, mereka yang belum mendapatkan kesempatan kerja inilah dibuatkan tempat khusus, ya, untuk menampung mereka-mereka ini. Kemudian ada peningkatan mobilitas modal dan tenaga kerja. Nah, ini lebih banyak penyaluran modal, ya, supaya orang-orang yang memiliki kemampuan, yang memiliki keahlian di bidang wirausaha itu bisa mendapatkan peluang juga di sana, ya. Dan kalau wirausahanya berjalan bisa menyerap para tenaga kerja yang belum mendapatkan kesempatan atau yang menganggur. Kemudian satu, ya, menyadarkan masyarakat akan pentingnya menguasai teknologi, akan pentingnya mengikuti teknologi yang ada, serta penyesuaian diri atau adaptasi dengan teknologi-teknologi yang ada, serta perubahan struktur ekonomi. Yang kedua, ini adalah tentang pengangguran konjungtur atau konjungtural. Ini terjadi karena kondisi perekonomian yang naik turun, ya, atau perekonomian yang sedang sulit. Ini menyebabkan beberapa pekerja yang sudah mendapatkan pekerjaan menjadi pengangguran. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama di sini dibahas adalah meningkatkan daya beli masyarakat dengan membuka berbagai proyek-proyek. Nah, ini yang saat ini sedang dilakukan oleh pemerintah, ya. Bagaimana mereka meningkatkan daya beli masyarakat. Ini nanti juga menjadi tugas, ya. Jadi tugas bagaimana kalian mencari informasi, ya. Kira-kira apa sih berita-berita atau mungkin informasi yang bisa kalian dapatkan bagaimana cara pemerintah untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Saat ini kan kita sedang mengalami masalah perekonomian, ya.
masalah karena adanya wabah COVID-19 ini betul-betul memukul perekonomian kita. Nah, silakan kalian cari informasi yang berhubungan dengan peningkatan daya beli masyarakat yang sedang diupayakan oleh pemerintah. Nanti juga ada di Google Form bentuk soal dan perintahnya. Silakan kalian kerjakan. Kemudian yang selanjutnya mengarahkan masyarakat untuk aktif mengkonsumsi. Nah, ini bukan berarti mengarahkan masyarakat untuk boros, tapi ini mengarahkan masyarakat untuk aktif dalam mengkonsumsi atau aktif dalam berbelanja barang kebutuhan yang benar-benar mereka perlukan, dan berbelanjanya pun berbelanja pada tingkat-tingkat yang bisa membantu perekonomian. Jadi bukan berarti mau berbelanja dengan barang-barang kebutuhan mewah, kemudian berbelanja barang-barang yang tidak mereka butuhkan, tapi berbelanja barang-barang yang mereka butuhkan dan belanja ke UKM-UKM atau kepada usaha kecil dan menengah, itu bisa membantu roda perekonomian untuk tetap berjalan. Dan menciptakan teknik pemasaran dan promosi yang menarik. Ya. Jadi ada banyak teknik pemasaran dan promosi yang menarik. Ini juga nanti kita akan coba berbagi, ya. Kita akan coba berbagi jika ada waktu nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya, kita akan melihat bagaimana teknik-teknik pemasaran dan promosi yang menarik yang dilakukan. Bukan hanya yang menarik, yang unik-unik juga kita akan coba telisik, kita coba cari, ya. Ya, salah satunya mungkin ada sekarang iklan itu mengemas berbagai cara ya supaya bisa menarik pelanggannya, mulai dari cara yang menarik dengan cara yang positif, ada juga dengan cara yang negatif. Pertemuan berikutnya baru kita akan bahas ya tentang bagaimana proses ya, bagaimana teknik ya, teknik dan promosi yang ada di sekitar kita ya, yang biasa kita jumpai yang menarik, unik dan apa ya, menggelitik, menarik, unik dan menggelitik. Selanjutnya, di sini ada cara mengatasi pengangguran friksional ya. Pengangguran friksional tadi itu kan karena satu orang itu berhenti dari satu perusahaan dan ingin mencari pekerjaan yang lebih baik ya. Jadi dalam masa pencariannya inilah dia menjadi pengangguran. Nah, salah satu yang bisa dilakukan adalah memberikan atau memfasilitasi untuk akses informasi tentang kesempatan kerja yang mudah akses, yang terpercaya oleh para pencari kerja ini. Ya, jadi para pencari kerja yang friksional ini memang dia memiliki kemampuan, dia memiliki keahlian, hanya saja dia ingin mencari tempat kerja yang menurut dia merasa bisa lebih baik ya dari berbagai sisi. Makanya satu yang bisa disarankan adalah dengan cara memberikan informasi sebanyak-banyaknya tentang berbagai jenis kesempatan kerja yang ada, supaya dia bisa cepat mendapatkan satu bentuk pekerjaan ya yang dia inginkan. Selanjutnya yang keempat ada pengangguran musiman ya. Jadi ada musim-musim tertentu yang dia bekerja, ada yang dia tidak bekerja. Contoh yang tadi kita angkat misalnya seperti tukang ya, ketika dia mendapatkan pekerjaan ya dia bekerja, tapi ketika dia sedang mencari pekerjaan, pekerjaannya sudah selesai, apa yang harus dia lakukan? Yang pertama di sini ada memfasilitasi tentang keahlian lain yang mungkin bisa dia upgrade, dia dapatkan, ya, dia pelajari, yang bisa berguna untuk menambah penghasilannya dia ketika dia sedang tidak mendapatkan penghasilan dari pekerjaan utamanya. Kemudian, seperti biasa, memberikan informasi tentang berbagai kesempatan kerja di sektor lainnya, ya, yang mungkin bisa dia lakukan. Jadi, saat ini untuk kesempatan kerja juga ada banyak ya, bukan hanya bekerja dengan waktu yang penuh, tapi ada pekerjaan-pekerjaan yang paruh waktu. Oke, itu tentang pengangguran ya, pengangguran tenaga kerja yang belum mendapatkan kesempatan untuk bekerja. Kemudian selanjutnya silakan nanti dicek informasi yang ada di grup ya untuk kegiatan-kegiatan apa yang kita lakukan setelah ini.
Jika ada pertanyaan yang ingin kalian sampaikan, nanti difasilitasi melalui Google Form ya. Jadi silakan ditanyakan di sana di Google Form, dan juga ada tugas-tugas di Google Form ya. Sekian untuk pertemuan kali ini ya, kita lanjutkan pada video berikutnya untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya.